Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Fatuljana dengan NPM 2201060020. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah analisis vektor, yaitu perbedaan vektor. Langsung saja kita masuk pada materi. Nah, perlu teman-teman ketahui, yaitu di sini ada jenis-jenis vektor. Yang pertama ada vektor 0, yang kedua ada vektor posisi, yang ketiga ada vektor satuan, dan yang keempat ada vektor basis. Oke, kita langsung masuk saja pada vektor 0, yaitu vektor 0 adalah vektor yang panjangnya 0 dan tidak memiliki arah vektor yang jelas. Vektor 0 adalah hasil penjumlahan dari beberapa buah vektor yang hasilnya 0, atau dengan kata lain vektor resultan yang nilainya 0. Atau bisa dikatakan juga vektor 0 adalah vektor yang titik pangkal dan titik ujungnya saling berimpit. Untuk contoh, misalkan terdapat 3 buah vektor yaitu A, B, dan C, menghasilkan resultan sama dengan 0. Maka, secara matematis resultan hasil penjumlahan dirumuskan A plus B plus C sama dengan 0. Dalam menggunakan metode grafis, dalam hal ini adalah metode segitiga, maka ketiga vektor tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini untuk gambarnya ya teman-teman. Kemudian, tadi disebutkan bahwa vektor 0 adalah vektor yang titik pangkal dan titik ujungnya saling berimpit. Nah, kemudian teman-teman di sini bisa lihat ya bahwa ujung dari vektor A dan pangkal vektor C itu saling berhimpit. Kemudian, ini bentuk vektor 0 pada ruang dimensi 2 dan pada ruang dimensi 3. Oke, next kita langsung saja ke contoh. Tentukan vektor 0 dari titik A yaitu 4,4 dan B 5,-7,3. Jadi untuk penyelesaiannya rumusnya yaitu vektor A dikurang vektor A. Jadi di sini kita tinggal masukkan vektor A-nya yaitu 4 dikurang 4 sama dengan 0, 4 dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian untuk vektor B-nya sama ya, dengan menghitung vektor A-nya tadi yaitu vektor B dikurang dengan vektor B. Yaitu tinggal kita masukkan, yaitu 5 dikurang 5, 0, min 7 dikurang min 7, 0, dan 3 dikurang 3 sama dengan 0. Oke, next. Yang kedua ada vektor posisi. Vektor posisi atau R menyatakan posisi suatu objek yang dinyatakan ke dalam nilai, biasanya berupa bilangan berurut yang disertai huruf I, J, K, dan seterusnya. Misalnya, titik A berada pada koordinat 4,2, maka vektor posisi A dapat dituliskan sebagai A sama dengan 4I ditambah 2J. Simbol untuk vektor posisi adalah huruf yang atasnya berupa tanda anak panah sebagai berikut. Nah, jadi ini contoh gambar untuk vektor posisi pada dimensi 2. Untuk contohnya, diketahui vektor posisi P sama dengan 2, min 1, dan vektor Q, min 3, 4. Di sini kita disuruh menentukan koordinat titik P dan Q, dan juga vektor PQ-nya. Nah, untuk penyelesaiannya, jadi koordinat titik P-nya itu 2 dengan min 1, dan koordinat titik Q-nya itu min 3 dan 4. Nah, kemudian vektor PQ-nya, jadi rumusnya yaitu vektor Q dikurang dengan vektor P, yaitu tinggal kita masukkan vektor Q-nya
dan vektor P-nya. Sehingga hasilnya min 5,5. Kemudian dalam bentuk vektor kolomnya yaitu seperti ini ya teman-teman. Jadi min 5 dan 5. Oke. Untuk vektor posisi pada dimensi 3, ini bentuk gambarnya ya teman-teman. Jadi untuk contohnya, diketahui titik A 3,5 dan B 1,2. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan vektor posisi AB-nya. Jadi, vektor dari dua titik A dan B yaitu AB dapat ditentukan dengan mencari selisih masing-masing absis atau sumbu X dan koordinatnya atau yaitu Y. Kemudian, vektor AB dapat dicari dengan mencari selisih nilai absis titik B terhadap XB dikurang XA. Dan selisih nilai ordinat titik B terhadap A yaitu YB dikurang YA. Kemudian, vektor AB yaitu XB dikurang XA, YB dikurang XA. Kemudian untuk vektor AB, tinggal kita masukkan saja ya teman-teman. Jadi, 1 dikurang 3, min 2, min 7. Jadi, vektor AB-nya yaitu min 2, min 7. Sehingga, vektor posisi AB dapat dinyatakan dengan AB sama dengan min 2I dikurang 7J. Yang selanjutnya, vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor ruang yang telah diuraikan ke dalam sumbu X, Y, J, dan ZK yang besarnya satu satuan. Notasi vektor satuan yaitu sebagai berikut. Nah, jadi ini untuk contoh gambar dari vektor satuan ya, ini untuk 2 dimensi dan ini untuk 3 dimensi. Oke, rumusnya yaitu besar atau panjang vektor U per panjang U sama dengan akar U 1 kuadrat plus U 2 kuadrat. Kemudian rumus selanjutnya yaitu vektor satuan per U sama dengan 1 per panjang U dikali U. Oke, next kita masuk ke dalam contoh. Tentukan vektor satuan dari vektor A yaitu 4I ditambah 3J dan vektor B sama dengan 2I dikurang J ditambah 2K. Nah, untuk penyelesaiannya kita tulis dulu ya teman-teman. Jadi vektor A-nya yaitu 4I ditambah 3J. Kemudian kita masukkan untuk panjang vektor A-nya yaitu akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25. Dan di sini bisa kita sederhanakan yaitu menjadi 5. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan rumus yaitu vektor A sama dengan 1 per panjang vektor A dikali vektor A. Yaitu kita masukkan ya teman-teman. Untuk vektor A-nya sama dengan 1 per. Di sini kan sudah diketahui ya teman-teman bahwa panjang vektor A-nya tadi 5. Jadi di sini kita masukkan 5. Kemudian kita tulis vektor A-nya 4I ditambah 3J. Kemudian vektor A sama dengan 4 per 5I ditambah 3 per 5J. Selanjutnya, panjang vektor A sama dengan akar 4 per 5 kuadrat ditambah 3 per 5 kuadrat sama dengan akar 16 per 25 ditambah 9 per 25 sama dengan akar 25 per 25 sehingga menghasilkan akar 1.
sama dengan 1. Jadi ini terbukti ya teman-teman, karena di sini hasilnya 1. Jadi ini terbukti bahwa vektor satuan. Oke. Untuk penyelesaian vektor B-nya, yaitu panjang vektor B sama dengan akar 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, sama dengan 4 ditambah 1 ditambah 4. Kemudian, panjang vektor B sama dengan akar 9, yaitu sama dengan 3. Kemudian untuk mencari panjang vektor A, kemudian langkah selanjutnya sama ya seperti kita mencari vektor A tadi, yaitu kita masukkan rumusnya. Di sini vektor B sama dengan 1 per, ini tipe ya teman-teman. Jadi tadi kan di sini kita ketahui bahwa vektor B-nya itu 3. Jadi di sini 1 per 3. Terus kita masukkan vektor B-nya 2i dikurang j ditambah 2k. Kemudian vektor B sama dengan 2 per 3i ditambah 1 per 3j ditambah 2 per 3k. Jadi panjang vektor B sama dengan akar 2 per 3 kuadrat ditambah min 1 per 3 kuadrat ditambah 2 per 3 kuadrat, sama dengan akar 4 per 9 ditambah 1 per 9 ditambah 4 per 9, sama dengan akar 9 per 9, sehingga menghasilkan akar 1, yaitu sama dengan 1. Nah, ini untuk vektor B juga terbukti ya teman-teman, terbukti bahwa vektor 1 merupakan vektor satuan. Oke, yang selanjutnya ada vektor basis. Jadi, vektor basis adalah suatu vektor yang panjangnya satu satuan, tapi arahnya searah dengan sumbu koordinat. Dalam ruang 2 dimensi, memiliki dua vektor basis, yaitu vektor I 1,0 dan vektor J sama dengan 0,1. Sedangkan dalam 3 dimensi yaitu memiliki 3 vektor basis, yaitu vektor I sama dengan 1, 0, 3, kemudian vektor J sama dengan 0, 1, 0, dan vektor K sama dengan 0, 0, 1. Kemudian untuk contohnya, nyatakan vektor A sama dengan 2, 3, 4 dalam vektor basis. Nah, di sini kita tulis vektor A-nya ya teman-teman, yaitu 2, 3, 4. Jadi ini termasuk ke dalam ruang 3 dimensi, sehingga A sama dengan 2, 3, 4 dalam vektor basis, yaitu menjadi 2i ditambah 3j ditambah 4k. Nah, selain itu terdapat dua jenis vektor yang digunakan di dalam fisika, yaitu vektor sejajar dan vektor berlawanan. Untuk vektor sejajar adalah vektor yang memiliki besar dan arah yang sama. Di sini ya teman-teman, jadi vektor yang sejajar yaitu vektor B sejajar dengan vektor C. Kemudian ada vektor berlawanan. Jadi vektor berlawanan adalah vektor yang memiliki besar sama, tetapi arah yang berlawanan. Nah, di sini vektor berlawanannya yaitu dicontohkan vektor C dengan vektor D. Oke, next. Di sini ada sifat-sifat vektor, yaitu vektor mempunyai sifat-sifat tertentu, di antaranya yang pertama dapat dipindahkan. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, meskipun memiliki arah, vektor tidak memiliki posisi.
Dalam arti, vektor dapat dipindah dari satu posisi ke posisi lainnya untuk mempermudah perhitungan. Jadi, vektor dapat dipindahkan asalkan besar dan arahnya tetap sama. Kemudian yang kedua, dapat diuraikan. Jadi, vektor itu dapat diuraikan untuk mempermudah analisis data. Dilansir dari Lumen Learning, vektor dua dimensi dapat diuraikan menjadi komponen horizontal dan vertikal. Adapun vektor tiga dimensinya dapat diuraikan menjadi bentuk XX, YY, dan ZZ. Kemudian yang ketiga, dapat dioperasikan. Jadi, selain dapat dipindahkan dan diuraikan, vektor juga bersifat dapat dioperasikan secara matematis. Dalam arti, vektor dapat dijumlahkan, dikurangkan, diuraikan, dan dikalikan. Oke, next kita masuk pada operasi vektor. Yang pertama, ada penjumlahan vektor A dan B dalam aturan segitiga. Metode segitiga merupakan metode penjumlahan vektor dengan menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama. Hasil penjumlahan vektornya yaitu vektor yang memiliki pangkal di titik pangkal vektor pertama dan ujung di ujung vektor kedua. Diketahui dua buah vektor A dan B dengan arah yang berbeda. Penjumlahan vektor dengan aturan segitiga dilakukan dengan menggabungkan ujung vektor A dengan pangkal vektor B. Nah, untuk contoh gambarnya seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ini untuk vektor A-nya, untuk vektor B, dan itu untuk gabungan dari vektor A dan B-nya. Oke, next. Kita masuk dalam contoh aturan segitiga. Jadi, di sini ada vektor A, kemudian ada vektor B. Kemudian untuk langkah pertama, pertemukan ujung vektor A dengan pangkal vektor B. Jadi di sini teman-teman gambar dulu vektor A-nya, kemudian ujung vektor A digabungkan dengan pangkal vektor B. Nah, ini terus. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian untuk langkah kedua, tarik garis pangkal vektor A ke ujung vektor B. Jadi ini ya teman-teman. Ini pangkal vektor A ditarik ke ujung vektor B. Nah, jadi di sini kita ketahui bahwa vektor resultan A ditambah B dengan metode segitiga. Jadi di sini besar resultan vektor sama dengan panjang vektor resultan. Kemudian untuk aturan resultan vektor itu sama dengan sudut antar vektor pertama dengan vektor resultannya, yaitu di sini alfa. Nah, untuk aturan segitiga ini hanya untuk menentukan dua buah vektor saja ya teman-teman. Oke, next. Yang B ada aturan jajar genjang. Metode jajar genjang merupakan metode penjumlahan dua vektor yang ditempatkan pada titik pangkal yang sama, sehingga hasil kedua vektornya merupakan diagonal jajar genjang. Penjumlahan vektor A dan B dengan aturan jajar genjang dilakukan dengan menggabungkan kedua ujung vektor. Hasil penjumlahan vektor dengan aturan jajar genjang adalah diagonal dari ujung kedua vektor dengan perpotongan proyeksi ujung kedua vektor. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya, untuk contoh gambarnya seperti ini. Next, kita masuk dalam contoh aturan jajar genjang. Yaitu di sini ada vektor A, kemudian ada vektor B. Kemudian langkah pertama, pertemukan pangkal vektor A dengan pangkal vektor B. Jadi di sini teman-teman itu gambar dulu vektor A-nya, set.
Dan dari pangkal vektor A ini, teman-teman gambarkan vektor B seperti ini. Kemudian untuk langkah keduanya, buat garis sejajar vektor A di ujung vektor B. Jadi teman-teman, buat garis sejajar dari ujung vektor B ya. Ini seperti ini. Kemudian, buat garis sejajar vektor B di ujung vektor A. Sama ya, seperti ini. Set. Nah, kemudian langkah yang keempat, tarik garis diagonal dari pertemuan pangkal vektor. Jadi, di sini kita tarik sampai sini. Sehingga menghasilkan resultannya yaitu A ditambah B. Jadi, besar resultan itu sama dengan panjang vektor resultan. Kemudian, untuk aturan resultan vektor, itu sama dengan sudut antar vektor pertama dengan vektor resultannya, yaitu alfa. Kemudian yang C ada aturan poligon. Metode poligon merupakan metode penjumlahan dua vektor atau lebih. Metode ini dilakukan dengan cara menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama. Kemudian menempatkan pangkal vektor ketiga di ujung vektor kedua, dan seterusnya. Kemudian kita langsung masuk pada contoh aturan poligon. Di sini ada vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Untuk langkah pertama, pertemukan ujung vektor A ke pangkal vektor B dan seterusnya. Jadi di sini teman-teman itu pertemukan dulu nih, gambar dulu vektor A, kemudian ujung vektor A digambarkan vektor B, kemudian dari ujung B kita gambarkan vektor C. Kemudian tarik garis diagonal dari pertemuan pangkal A, pangkal vektor A ke ujung vektor terakhir, yaitu dari sini ke vektor C. Sehingga resultannya yaitu A ditambah B ditambah C. Jadi besar resultan vektor itu sama dengan panjang vektor resultan. Kemudian untuk aturan resultan vektornya itu sama dengan sudut antar vektor pertama dengan vektor resultannya, yaitu alfa. Oke, next. Untuk rumus penjumlahan vektor itu ada resultan sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikali 2AB cos alfa. Nah, contoh, diketahui dua vektor A sama dengan 8 satuan dan B sama dengan 4 satuan saling mengapit sudut 60 derajat. Nah, di sini kita disuruh untuk menghitung besar resultan kedua vektor tersebut. Jadi, kita tulis dulu ya teman-teman. Rumusnya yaitu resultan sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikali 2AB cos alfa. Jadi resultan sama dengan kita masukkan vektor A-nya tadi kan 8. Jadi kita tulis di sini 8 kuadrat ditambah vektor B-nya itu kan 4. Jadi kita tulis 4 kuadrat, kemudian 2 dikali vektor A-nya 8, vektor B 4 cos alfa. Di sini kan sudah diketahui bahwa sudutnya tadi 60 derajat, jadi di sini kita masukkan 60. Kemudian resultannya sama dengan akar ini dari 8 dikali 8 yaitu 64, 4 dikali 4 jadi 16, kemudian 2 dikali 8 dikali 4 32. Kemudian resultan sama dengan akar 80 sama dengan akar 16 dikali 5 yaitu
Hasilnya sama dengan 4 akar 5. Oke, next. Yang kedua ada pengurangan vektor secara geometris. Operasi pengurangan vektor pada prinsipnya sama dengan operasi penjumlahan vektor, namun dengan membalik arah vektor pengurangnya. Perlu diketahui ya teman-teman, untuk pengurangan vektor tidak mengikuti hukum komutatif, yaitu A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Kemudian, pengurangan vektor tidak mengikuti hukum asosiatif, yaitu A dikurang B dikurang C tidak sama dengan A dikurang B dikurang C. Misalkan ada dua buah vektor berhimpit seperti gambar di bawah ini. Nah, jadi kan di sini kan vektornya saling berhimpit ya teman-teman. Jadi gambarnya seperti ini. Oke, next. Jika dibuat pengurangan vektor A dikurang B, maka cukup merubah arah vektor B sehingga ujung jadi pangkal dan pangkal menjadi ujung. Untuk rumus pengurangan vektor, yaitu resultan sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 AB cos 180 dikurang alfa. Kemudian resultan sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos alfa. Oke, untuk contohnya, ada dua buah vektor yaitu vektor A dan vektor B yang masing-masing besarnya 20 dan 10 satuan. Jika sudut antara kedua vektor tersebut adalah 60 derajat, tentukan vektor resultan vektor A dikurang B dan sudut dari resultan tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, besarnya sudut apit antara vektor A dan vektor B sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 120 derajat. Jadi, cos 120 derajat sama dengan min setengah. Kemudian, resultan sama dengan, kita masukkan rumusnya tadi ya, yaitu akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos 180 dikurang alfa. Kemudian resultan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos 180 dikurang. Nah, tadi kan alfanya sudah diketahui bahwa di sini ya 60 derajat. Jadi di sini kita masukkan 60 derajat. Kemudian untuk resultannya yaitu kemudian resultan sama dengan akar. Nah, A-nya, vektor A-nya yang tadi kan sudah diketahui bahwa 20. Kemudian vektor B-nya itu 10. Kemudian kita akarin. Kemudian dikurang 2 dikali 20 dikali 10 min 1/2. Kemudian resultannya sama dengan akar 300. Sehingga hasilnya resultan sama dengan 10 akar 3. Kemudian yang selanjutnya ada operasi vektor di ruang 3 dimensi atau R3. Vektor yang berada pada ruang 3 dimensi bisa dimisalkan itu X, Y, Z. Jarak antara dua titik vektor dalam R2 dapat diketahui dengan pengembangan rumus Pythagoras. Jika titik A X1, Y1, Z1 dan titik B X1, Y1, Z1, maka jarak AB adalah AB sama dengan akar X2, X1 kuadrat ditambah Y2, Y1 kuadrat ditambah Z2, Z1 kuadrat. Atau jika vektor V sama dengan V1, V2, dan V3, maka vektor AB dapat dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu dalam kolom vektor AB sama dengan B1, B2, B3. Kemudian A1, A2, dan A3.
Kemudian yang terakhir ada penjumlahan dan pengurangan vektor di R3. Jadi di sini vektor B ditambah vektor A sama dengan B1, B2, B3 ditambah A1, A2, A3 sama dengan B1 ditambah A1, B2 ditambah A2, B3 ditambah A3. Dan vektor B dikurang vektor A, yaitu B1, B2, B3 dikurang A1, A2, A3 sama dengan B1 dikurang A1, B2 dikurang A2, dan B3 dikurang A3. Oke, mungkin itu tadi ya teman-teman penjelasan tentang perbedaan vektor. Semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.